jangan lupa subscribe. Petet tombol merah. Petet tombol merah. Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kita lanjut belajar tentang negara Asia. Di video sebelumnya kita sudah belajar negara Tiongkok, Indonesia, Jepang, India, Thailand, Rusia, dan Vietnam. Kita lanjut belajar mengenal negara Asia selanjutnya ya. Ini Korea Selatan. Ibu kotanya adalah Seoul. Harta karun nasional nomor 1 adalah Namdaemun, negara ginseng, terkenal dengan K-popnya. Ini adalah lambang negara Korea Selatan. Korea Selatan bersatu, itulah impian mereka. Republik Korea Selatan adalah nama negara ini. Orang-orang biasanya hanya menyebutnya Korea Selatan. Negara ini memiliki sejarah panjang, yaitu 5.000 tahun. Meskipun ketika itu Korea hidup dengan damai dan tentram, tetapi tetap saja ada masa ketika negara lain datang menjajah Korea. Korea juga harus menderita akibat perang. Akhirnya Korea terbagi menjadi Korea Selatan dan Korea Utara. Negara Korea berdiri pada tahun 1948. Meskipun hanya Korea Selatan yang mengingat tahun 1948 sebagai tahun berdirinya Korea, tetapi tetap dikatakan bahwa Korea berdiri pada tahun 1948. Negara kecil menjadi negara yang lebih kecil lagi. Tetapi kira-kira dalam 60 tahun waktu yang pendek itu, dengan mengumandangkan semangat hangat, Korea berkembang dengan maju. Jika nanti Korea Selatan dan Korea Utara bersatu, negara ini akan menjadi lebih baik lagi, bukan? Yang terkenal di Korea, Hangeul. Hangeul adalah nama huruf dalam bahasa Korea. Dahulu kala, tulisan dari bahasa lisan tidak ada, sehingga digunakan karakter Cina untuk menulis. Akan tetapi, karena karakter Cina sangat sulit, banyak orang yang tidak bisa baca tulis. Raja Sejong sangat sedih dengan keadaan ini. Maka dia menciptakan huruf yang dapat mudah dimengerti oleh rakyatnya, yaitu huruf Hangeul. Karena Hangeul dibuat berdasarkan ilmu pengetahuan, maka huruf ini diakui oleh dunia. Yang terkenal di Korea yaitu Namdaemun. Harta karun nasional adalah benda berharga yang dijaga dan dilindungi secara hukum. Harta karun nasional nomor 1 di Korea adalah Namdaemun. Sebenarnya namanya adalah Sangryemun. Pada zaman Joseon, terdapat benteng yang melindungi istana Seoul, dan Sangryemun ini adalah gerbang pintu masuk benteng. Yang terkenal selanjutnya yaitu kimchi. Kimchi adalah sawi putih atau lobak yang diasinkan, lalu diberi berbagai macam bumbu dan kemudian difermentasikan. Sayuran ini harus disimpan dulu dalam waktu lama, baru bisa dimakan. Kimchi yang enak dan menyehatkan ini sekarang menjadi makanan yang digemari dunia. Berikut adalah salam dari Korea Selatan. Annyeong. Selanjutnya kita mengenal negara Arab Saudi. Ibu kotanya adalah Riyadh, tempat lahirnya Nabi Muhammad. Selama sebulan tidak makan di siang hari. Perempuan di sana memakai cadar. Banyak minyak. Ini adalah bendera negara Arab Saudi. Arab Saudi, negara yang mengubah neraka menjadi surga. Panasnya. Sebesar 95% wilayah Arab Saudi terdiri dari gurun pasir. Betapapun banyak usaha dilakukan, tetapi tanahnya tetap tidak bisa ditanami dan juga tidak bisa berternak hewan. Yang terburuk adalah selama 10 tahun tidak sekalipun hujan turun. Jadi rasanya seperti tinggal di neraka, bukan?
Di Korea tidak ditemukan setetes minyak pun, tetapi seperempat wilayah Arab Saudi ditutupi oleh minyak bumi. Karena harga minyak bumi yang tinggi, Arab Saudi menjadi kaya dengan menjual minyaknya, sehingga bisa membeli semua barang kebutuhannya. Rakyat Arab Saudi pun menjadi bahagia dan serasa hidup di surga. Yang terkenal di Arab Saudi, Mekah dan Madinah. Mekah adalah tempat paling suci bagi umat muslim karena di sana tempat Masjidil Haram dengan Ka'bah di dalamnya, dan merupakan tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Tempat suci kedua setelah Mekah adalah Madinah. Sebelum Nabi Muhammad meninggal, Nabi Muhammad pindah ke Madinah dan makamnya pun terdapat di kota ini. Dua kota ini merupakan tempat yang paling ingin dikunjungi umat muslim sedunia. Yang terkenal selanjutnya yaitu baju tertutup bercadar. Ketika perempuan pergi keluar rumah, tidak ada yang memakai baju berwarna cerah dan tanpa lengan. Semuanya memakai baju tertutup berwarna hitam. Saat melancong ke luar negeri pun, perempuan Arab juga memakai baju seperti ini. Yang terkenal selanjutnya, Ramadan. Ramadan adalah bulan suci umat muslim. Selama sebulan penuh dari matahari terbit hingga terbenam, umat muslim dilarang makan dan minum apapun. Berikut adalah ucapan salam dari Arab Saudi. Assalamualaikum. Selanjutnya kita berlanjut ke negara Turki. Ibu kotanya adalah Ankara. Kota yang terbesar adalah Istanbul, negara perpaduan antara Asia dan Eropa. Terdapat kebab yang lezat. Arsitektur bangunannya sangat indah. Ini adalah bendera negara Turki. Turki, negara dengan kebudayaan perpaduan timur dan barat. Di manakah letak Turki, Asia atau Eropa? Hanya ada satu kota di dunia yang terletak di antara dua benua, yaitu kota Istanbul. Satu sisi Istanbul berada di Asia dan satu sisi lainnya berada di Eropa. Dahulu Turki merupakan kerajaan besar bernama Turki Utsmani. Wilayahnya sangat luas, yaitu mencakup Eropa sampai dengan Afrika. Oleh karena itu, kebudayaan Turki merupakan perpaduan antara kebudayaan timur dan barat. Turki adalah negara pertama yang memberikan bantuan saat terjadi perang 6.25. Pada waktu itu, banyak pemuda Turki yang gugur dalam perang. Oleh karena itu, Korea menganggap Turki saudaranya. Yang terkenal di Turki, Troya. Troya adalah salah satu tempat yang disebutkan dalam cerita mitos Yunani dulu. Yunani berperang melawan Troya. Berapa kali pun berperang, Yunani tidak pernah menang melawan Troya. Hingga akhirnya Yunani membuat jebakan. Tentara Yunani bersembunyi di dalam kuda kayu yang dipersembahkan untuk Raja Troya. Orang Troya yang tidak tahu mengangkat kuda kayu itu masuk kota. Tentara Yunani yang bersembunyi di dalam patung kuda pun langsung menyerang Troya sehingga meletuslah perang. Yang terkenal selanjutnya yaitu kebab. Masakan Turki adalah masakan paling terkenal nomor 3 di dunia setelah masakan Cina dan Perancis. Kebab adalah makanan spesial Turki, yaitu irisan daging bakar yang dimasukkan ke dalam roti Turki. Kira-kira ada 200 atau 300 jenis kebab. Yang terkenal selanjutnya yaitu Gunung Ararat. Dahulu, Tuhan menyuruh Nabi Nuh membangun sebuah bahtera yang besar untuk menyelamatkan umat manusia dari banjir besar. Pada saat itu, ketika akhirnya Nabi Nuh dan orang-orang yang bersamanya selamat, bahtera tersebut berlabuh di atas puncak gunung ini. Berikut adalah ucapan salam dari Turki. Marhaba. Negara selanjutnya yaitu Irak. Ibu kotanya adalah Baghdad. Negaranya kaya akan minyak bumi. Tempat dimulainya sebuah peradaban kuno. Di sana terdapat sungai Tigris. Saddam Hussein. Ini adalah bendera negara Irak.
Irak, tempat banyak korban perang. 2/5 wilayah Irak terdiri dari gurun pasir. Akan tetapi di Irak mengalir 2 sungai besar dan di antara kedua sungai tersebut terdapat wilayah subur yang luas. Berkat keberadaan sungai ini, sejak dahulu kala di sini sudah berdiri sebuah kota. Pada masa itu, orang-orang sudah bisa membangun bangunan bagus dan juga menciptakan huruf. Jika dipikir pada masa itu sudah muncul sebuah peradaban. Peradaban pada masa itu disebut juga peradaban Mesopotamia. Peradaban Mesopotamia merupakan salah satu dari 4 peradaban tertua di dunia. Sekarang, sisa-sisa dari peradaban kuno tersebut sedikit demi sedikit menghilang di Irak. Oleh karena 2 perang dunia, Perang Dunia I dan Perang Dunia II, relik-relik peninggalan zaman kuno di Irak hancur dan banyak korban jiwa melayang. Walaupun keadaannya sudah menyedihkan seperti ini, sampai sekarang Irak belum berhasil keluar dari penderitaannya. Yang terkenal di Irak, zigurat. Pada masa peradaban Mesopotamia, orang-orang ingin membuat bangunan tinggi yang puncaknya mencapai langit. Bangunan ini disebut zigurat. Di Irak ditemukan banyak sekali zigurat, tetapi tidak ada bangunan yang masih asli dan utuh. Relik peninggalannya yang masih ada dijaga dan dilindungi. Di sini juga terdapat zigurat Babilonia yang merupakan menara Babel yang ceritanya ada di dalam Alkitab. Yang terkenal selanjutnya yaitu Perang Irak. Irak mengalami 2 kali perang, semuanya dikarenakan minyak bumi. Irak adalah negara yang kaya akan minyak bumi dan gas alam. Tetapi justru karena kekayaan alam ini, Kuwait menyerang Irak dan meletuslah perang di antara kedua negara. Yang terkenal selanjutnya yaitu Tentara Zaitun. Tentara Zaitun adalah nama unit tentara Korea yang dikirim ke Irak. Zaitun dalam bahasa Arab berarti sebuah nama pohon, yaitu pohon zaitun. Zaitun juga merupakan lambang pohon kedamaian. Oleh karena itu, unit tentara ini diberi nama Zaitun. Berikut adalah ucapan salam dari negara Irak. Assalamualaikum. Negara selanjutnya yaitu Filipina. Ibu kotanya adalah Manila. Terdiri dari pulau-pulau kecil, terdapat banyak buah tropis yang lezat. Namanya diambil dari nama pangeran Spanyol Philip. Tari bambu. Ini adalah bendera negara Filipina. Filipina, negara yang terdiri dari banyak pulau. Filipina adalah negara yang terdiri lebih dari 7.000 pulau, akan tetapi penduduknya hanya mendiami sekitar 880 pulau saja, dan sisanya tidak berpenghuni karena ukuran pulau yang sangat kecil. Rakyatnya pasti terpisah-pisah dan lelah sekali karena harus menyeberang pulau untuk pergi ke sana kemari ya. Benar sekali. Oleh karena itu, setiap 100 pulau di Filipina biasanya mempunyai bahasa dialek sendiri. Maka jika dilihat dari sisi ini, tentu sulit untuk menyatukan Filipina. Oleh karena itu, negara kuat seperti Amerika, Jepang, dan Spanyol pernah menjajah negara ini. Selain itu, nama Filipina juga mempunyai hubungan dengan negara penjajah. Nama Filipina berasal dari nama Pangeran Spanyol Philip. Saat itu, Filipina sedang berada di bawah kekuasaan Spanyol. Philip dan Filipina mirip sekali, bukan? Yang terkenal di Filipina, Tinikling. Tinikling adalah tarian tradisional Filipina. Caranya, 2 orang memegang 2 bambu yang sama panjang di setiap ujungnya. Kedua batang bambu itu digerak-gerakkan, mendekat dan menjauh. Lalu pemain lain menari-nari, masuk dan keluar di antara kedua bambu itu dan berusaha agar kakinya tidak terjepit. Sebenarnya tinikling adalah nama seekor burung. Jika burung ini ditangkap lalu ditaruh di dalam sangkar yang diberi butiran beras, dia akan memakan beras itu dan kabur.
Melihat tingkah laku burung itu mirip dengan gerakan tarian dalam permainan ini, maka permainan ini dinamakan tinikling. Yang terkenal selanjutnya yaitu mobil jeep. Hanya di Filipina kita bisa melihat mobil jeep sebagai mobil angkutan umum. Setiap angkutan umum memiliki jurusannya masing-masing, sehingga kita bisa naik angkutan umum untuk pergi ke tujuan yang kita inginkan. Selanjutnya yang terkenal di Filipina, Gunung Apo. Gunung Apo adalah gunung tertinggi di Filipina. Dulu tingginya 4.000 meter, tetapi akibat meletus tingginya berkurang menjadi 2.954 meter. Berikut adalah ucapan salam dari Filipina. Mabuhay! Ini semua adalah beberapa negara yang ada di Asia, teman-teman. Selanjutnya kita mengenal negara Australia dan Selandia Baru ya, teman-teman. Australia dan Selandia Baru ini tidak termasuk negara Asia ya, teman-teman. Kita belajar aja mengenal negara Australia dan Selandia Baru. Selanjutnya yaitu negara Australia. Ibu kotanya adalah Canberra. Dibanding ibu kotanya, kota Sydney lebih terkenal. Tempat tinggal kanguru. Koala yang lucu juga tinggal di sana. Disebut dengan Aussie. Nama negaranya mirip Austria. Ini adalah bendera negara Australia. Australia, negara yang kebalikannya dari Korea. Di suatu bagian bumi terdapat sebuah pulau yaitu Australia. Kita juga mengenalnya sebagai Aussie. Australia dibanding Korea memiliki banyak sekali perbedaan. Saat Korea sedang mengalami musim dingin, Australia mengalami musim panas. Jadi hari Natal ada di musim panas. Selain itu, di langitnya juga terlihat bintang yang berbeda. Karena situasi berkebalikan dengan negara-negara lain. Sejak dulu tidak banyak orang yang tinggal di sana. Oleh karena itu, banyak daerah yang masih alami dan terjaga serta dilindungi oleh pemerintah. Di sana juga menjadi tempat tinggal hewan-hewan yang tidak bisa kita lihat di negara kita. Misalnya, kanguru dan koala. Hanya tersisa 60 spesies kanguru di sana. Muka kanguru mirip seperti muka kuda. Yang terkenal di Australia, Opera House. Sydney adalah nomor 1 di antara 3 pelabuhan paling indah di dunia. Tanpa perlu dipertanyakan lagi, Opera House sangat berperan dalam mempercantik Sydney. Bangunan yang terletak tepat di pelabuhan ini memiliki atap berbentuk kapal layar. Dari jauh, bangunan ini tampak seperti perahu, tapi juga mirip dengan bentuk kerang. Setiap tahunnya Opera House mengadakan sekitar 3.000 pertunjukan, tetapi hanya bisa dimasuki sekitar 200 orang saja. Di bagian dalam gedung ini juga terdapat restoran dan toko souvenir. Yang terkenal selanjutnya yaitu kebun binatang Taronga. Kebun binatang Taronga adalah kebun binatang yang terkenal di Australia. Kebun binatang ini pertama kali dibuka pada tahun 1884. Sehingga usianya sudah lebih dari 120 tahun. Di tempat ini kita tentu saja dapat melihat kanguru dan koala, serta hewan-hewan lain yang hanya ada di negara ini. Yang terkenal selanjutnya, Outback. Outback bukanlah tempat tinggal manusia. Di sana hanya ada padang pasir dan lapangan luas. Kalau daerah ini ditanami dan dibangun, manusia dapat tinggal di sana. Tetapi diputuskan bahwa wilayah ini menjadi taman nasional yang dilindungi kelestariannya. Berikut adalah ucapan salam dari Australia. Halo. Negara selanjutnya yaitu Selandia Baru. Ibu kotanya adalah Wellington. Musimnya kebalikan dengan musim di Korea. Bagian utara negara ini paling hangat. Burung kiwi yang tidak punya sayap hidup di sini. Terdiri dari pulau utara dan pulau selatan.
negara peternak domba. Ini adalah lambang negara Selandia. Ini adalah bendera negara Selandia Baru. Selandia Baru, negara domba. Selandia Baru merupakan negara persemakmuran Inggris. Meskipun letaknya berada jauh dari Inggris, yaitu di barat daya Samudra Pasifik, oleh karena itu pada bendera nasionalnya pun terdapat bagian bendera nasional Inggris. Dahulu penduduk asli yang tinggal di wilayah Selandia Baru hanya suku Maori. Tetapi kemudian orang Eropa bermigrasi ke sini, sehingga sekarang Selandia Baru seperti negara orang kulit putih. Selandia Baru terkenal dengan alamnya yang bersih dan indah, terutama padang rumputnya yang merupakan setengah bagian dari wilayah Selandia Baru. Padang rumput merupakan tempat berkembang dan makan binatang ternak. Wah, memangnya ada berapa banyak binatang ternak yang dikembangbiakkan di padang rumput luas ini? Di antara binatang ternak yang paling banyak adalah domba. Jika dihitung ada 1 ekor, 2 ekor, banyak sekali. Tidak terhitung jumlahnya. Bahkan jumlah domba di Selandia Baru lebih banyak daripada jumlah manusia. Yang terkenal di Selandia Baru, Rotorua. Rotorua merupakan lokasi objek wisata utama Selandia Baru. Di sini terdapat pertanian dan danau. Di pertanian, kalian bisa mencoba pengalaman memberi susu dan makan anak domba. Di dalam danau terdapat banyak ikan salmon. Selain itu, kalian juga bisa melihat burung kiwi dan kadal. Yang terkenal selanjutnya, bunge jumping. Bunge jumping adalah sebuah ritual untuk menguji keberanian laki-laki pada zaman dulu di sebuah pulau di Pasifik Selatan. Dengan sebagian badan diikat dengan tali, seorang melompat dari atas ketinggian. Ritual ini dipertunjukkan pertama kali kepada orang-orang di Queenstown, dan setelah itu menjadi olahraga terkenal. Selanjutnya yang terkenal di Selandia Baru, burung kiwi. Burung kiwi adalah burung yang tidak punya sayap dan ekor, serta tidak bisa terbang. Pada siang hari, burung kiwi bersembunyi di dalam lubang dan hanya keluar pada malam hari. Karena burung kiwi jantan suka berkicau, kiwi-kiwi, maka burung ini dinamai burung kiwi. Berikut adalah ucapan salam dari Selandia Baru. Kia ora. Terima kasih. Pada jumpa.